Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita masuk dalam bulan Februari, ya, bulan kedua, minggu pertama. Nah, saudara, kita akan pada kesempatan ini kita akan kembali belajar, yaitu mengenai memahami akibat dosa, ya, memahami akibat dosa, dan itu juga menuntun kepada keselamatan oleh anugerah saja. Jadi saudara perhatikan, sebenarnya semua masalah yang terjadi dalam hidup ini itu sebenarnya semua dimulai karena dosa. Ya. Saudara, sebelum ada dosa tidak ada yang namanya ketakutan, ya. Tidak ada penyakit, tidak ada kutuk. Nah, saudara, karena itu kita perlu memahami dosa itu, sampai di mana dosa itu. Banyak orang karena salah pemahaman tentang dosa, sehingga karena kurang pemahaman, sehingga banyak orang dengan pede, ya, atau begitu yakin, ya, dia bisa datang menghadap Allah, ya, dengan beribadah, dengan berbuat baik. Tanpa Yesus mereka yakin untuk bisa menemui Allah, untuk bisa bertemu dengan Allah. Tapi kalau kita memahami tentang betapa dalamnya dosa, betapa besar akibat yang terjadi karena dosa, maka nanti saudara itu akan menolong kita untuk membuat kita mengerti bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah. Bahwa keselamatan itu tidak mungkin kalau tidak karena Kristus. Jadi tidak ada keselamatan sebenarnya, tidak ada hubungan dengan Allah yang baik, ya, kalau kita saudara tidak memahami apa itu dosa. Dosa itu seberapa dalam, ya, merusak hidup manusia. Makanya orang, ya saudara, karena pemahamannya kurang dalam tentang dosa, maka orang tanpa Yesus hanya dengan berbuat baik, dengan alasan bertobat, dengan beragama, maka mereka berani untuk menghadap Tuhan. Nah, sebenarnya kenapa begitu berani? Itu karena tidak memahami betapa dalamnya manusia yang jatuh dalam dosa itu, betapa dalamnya akibat dosa itu. Sehingga orang begitu pede menghadap Tuhan, begitu yakin datang pada Allah. Kenapa? Karena manusia itu merasa dia baik-baik saja, baik-baik aja. Dia merasa bahwa dosa itu bukanlah sebuah hal yang merusak hubungan dengan Allah, ya. Makanya saudara, ada orang-orang yang datang pada Tuhan hanya dengan dasar alasan, hanya dengan bertobat, ya, hanya dengan alasan beragama, mengikuti aturan-aturan ibadah, menjauhi larangan, lalu mereka berpikir bahwa bisa berkenan pada Allah, ya. Nah saudara, itulah yang sebenarnya salah. Konsep seperti itu sebenarnya membuat orang makin jauh dari Allah. Orang yang cari Allah, ya, orang yang mencari Allah, orang yang ingin menemui Allah, tapi tidak memahami betapa keberdosaannya itu begitu luar biasa, betapa dosa itu menyijikkan di hadapan Allah, ya. Dia tidak paham itu, tapi dia mau coba temuin Allah, dia mau coba mencari Allah. Saudara, itu tidak bisa. Makanya kalau kita berkata tidak ada seorang pun yang bisa mencari Allah, nggak ada yang bisa cari Allah. Kenapa? Kenapa nggak ada orang yang bisa cari Allah? Nah saudara, perhatikan konsep tidak ada seorang pun yang bisa cari Allah. Itu hanya ada dalam konsep kekristenan. Itu hanya ada dalam konsep Alkitab, tidak ada di kitab-kitab lain. Jadi kalau misalnya mau tahu apa itu dosa, itu harus belajar dari Alkitab, ya.
tidak ada kitab yang bisa menguraikan secara dalam apa itu dosa. Nggak ada. Nah saudara, bersyukur karena kita kan kebanyakan karena kita keturunan Kristen, sehingga kita bisa dengarkan firman Tuhan yang seperti ini. Jadi saudara perhatikan, tidak ada konsep atau ajaran tentang dosa yang begitu dalam selain di dalam Alkitab. Ya, tidak ada. Bagi banyak orang, perhatikan bagi banyak agama, dosa itu bukanlah sebuah masalah yang semacam memisahkan atau menjauhkan orang dari Allah. Tapi dalam pandangan orang, dosa itu hanya semacam masalah di mana manusia masih bisa mencari Allah, di mana manusia bisa berbuat baik dan bertobat sehingga manusia bisa berkenan pada Allah. Nah itu pandangan umum yang salah. Jadi sebenarnya dengan kita nanti memahami dosa, itu akan menuntun kita kepada anugerah Allah. Karena Allah beranugerah sehingga kita orang berdosa ini diselamatkan. Nah saudara perhatikan apa akibat dosa. Nah saudara, dosa itu, perhatikan baik-baik, akibat dosa. Dosa itu merusak seluruh bagian dalam hidup manusia, atau itu yang disebut rusak total. Jadi dosa itu saudara akibatnya dia merusak secara total. Ya, merusak secara total kehidupan manusia. Kata total itu maksudnya begini, semua bagian dalam hidup manusia itu tercemar. Itu namanya total. Ya. Jadi dosa itu mengakibatkan seluruh bagian dalam hidup manusia ikut tercemar. Tidak ada satupun bagian yang baik. Halo, amin. Nah itu akibat dosa. Jadi dosa itu mengakibatkan seluruh bagian dalam hidup manusia. Apa bagian hidup manusia? Pikiran. Kedua apa? Perasaan. Ketiga, kehendak. Keempat, hati. Kelima, tubuh. Itu bagian semua itu, bagian 5 bagian itu tidak ada yang sehat. Ya. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang tidak tercemar. Semua sudah tercemar. Jadi pikiran manusia tercemar. Makanya selalu pikiran manusia selalu pikiran kotor. Ya. Bangun pagi-pagi udah pikirannya kotor. Bangun pagi-pagi pikirannya udah duniawi. Kenapa? Itu karena bagian-bagian dalam hidup manusia, pikiran, perasaan, kehendak, tubuh, hati, semuanya sudah tercemar. Itu yang disebut rusak total atau kerusakan total. Nah saudara, kurang memahami ini sehingga akibatnya kita tidak jadi kita tidak terdorong untuk mencari anugerah. Ya. Dalam kekristenan, keselamatan itu adalah anugerah. Nah, dengan menyadari keberdosaan kita, itu saudara membuat kita akhirnya hanya mencari atau berserah pada Tuhan, yaitu dalam anugerah. Karena anugerah, ya, sehingga kita orang berdosa ini menjadi manusia yang berkenan pada Allah. Jadi saudara, seluruh bagian, ya, saya perhatikan tulisan saya, akibat kejatuhan manusia dalam dosa adalah mengakibatkan seluruh bagian dalam diri manusia sudah dikotori, dirusak oleh dosa. Seluruh bagian. Yang dimaksud seluruh bagian dalam diri manusia adalah baik tubuh, pikiran atau pengertian, perasaan, hati atau hati nurani, kemauan atau kehendak. Jadi dalam diri manusia tidak ada satu bagian pun yang tidak dirusak oleh dosa. Jadi nggak ada bagian dalam hidup manusia itu yang disebut rusak total. Rusak total itu bukan artinya bahwa manusia itu sudah melakukan dosa yang sejahat-jahatnya, bukan itu.
Bukan itu artinya. Manusia sudah mencapai sebuah dosa yang paling tinggi, paling maksimal. Tidak ada. Saudara, dalam dunia tidak ada perbuatan di mana manusia itu sudah mencapai dosa yang maksimal dalam dunia, tidak ada. Hitler itu paling membunuh orang Yahudi berapa orang? Paling 6 juta. Dia nggak bisa membunuh sampai 10 juta. Dia nggak bisa membunuh sampai 50 juta. Yang dibunuh hanya 6 juta. Dia masih bisa melakukan dosa yang lain. Dia masih bisa melakukan kejahatan yang lebih banyak, tapi dia tidak melakukannya. Jadi, saudara, rusak total itu atau rusak atau bejat total itu bukan artinya bahwa manusia telah melakukan dosa yang paling jahat, yang artinya yang mencapai puncak daripada dosa sehingga tidak ada lagi dosa yang dia bisa lakukan. Tidak ada. Ya, kenapa saudara? Karena dalam dunia ini Tuhan masih campur tangan. Halo, amin? Ya, coba kalau misalnya manusia bisa melakukan dosa yang sejajarnya dan Tuhan tidak campur tangan, maka itu bisa membunuh lebih daripada 6 juta orang Yahudi. Dia bisa bunuh lebih dari itu. Ya, penguasa dunia seperti siapa yang saat ini sedang menonjol Rusia, siapa namanya presidennya? Putin. Ya, Putin itu kalau tidak dikendalikan Tuhan, dia bisa bukan hanya merusak siapa itu negara yang lawan dia itu sekarang? Ukraina. Itu dia bisa membabat habis seluruh dunia. Tapi karena perhatikan bahwa karena Allah berkuasa sehingga tidak ada kejahatan yang bisa dilakukan oleh manusia sekehendak manusia itu tidak ada. Jadi tidak ada dosa kejahatan yang begitu besar yang bisa dilakukan oleh manusia, tidak ada. Ya. Nah, kenapa saudara? Karena Allah masih punya anugerah yang namanya anugerah umum. Yaitu kemarin kita pernah sempat belajar anugerah umum. Jadi anugerah umum itu termasuk Allah menjaga saudara kelestarian dunia ini. Sehingga dalam dunia ini tidak ada sebuah bangsa yang bisa melakukan semaunya kejahatan. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah masih menahan, Allah masih menjaga dunia ini, sehingga tidak ada orang yang punya kuasa yang besar untuk bisa menghancurkan dunia ini. Tidak ada. Ya. Nah, saudara perhatikan, jadi kerusakan total itu adalah kerusakan semua bagian dalam hidup manusia. Semua bagian apapun dalam hidup manusia itu sudah rusak. Nah, coba kita lihat saudara, bagian mana yang rusak? Bagian-bagian yang telah rusak dalam diri manusia ini perlu diperhatikan. Yang pertama, hati. Hati manusia sudah sangat rusak. Ya. Yeremia 17 ayat 9. Mari kita baca sama-sama, boleh lihat dalam tulisan ini. 1, 2, 3. Betapa licinnya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Betapa licinnya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi hati manusia itu licik. Jadi nggak ada hati manusia itu yang baik-baik. Semua licik. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya. Lanjut saudara, perhatikan lagi mengenai akal atau pikiran manusia. Bagian kedua yang rusak apa? Akal atau pengertian manusia najis atau rusak. Titus 1 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya. Bagi orang yang tidak suci, satu pun tidak ada yang suci. Bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi semua ini harus disadari saudara. Ya, jangan berpikir kita ini baik-baik saja. Oh, saya ini orang baik. Saudara, kita
dikatakan kita itu bukan orang baik. Semua bagian dalam diri kita itu sudah ikut najis. Dikatakan baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi nggak ada yang tidak najis. Pikiran kita, ya, pikiran akal kita itu sudah ikut najis, sudah ikut tercemar. Tidak ada satupun. Ini harus dipahami ya. Karena kalau orang tidak memahami ini, nanti dia berpikir dia bisa datang pada Tuhan sendiri dengan imannya, dengan perbuatan baiknya dia bisa menghadap Allah. Saudara perhatikan, semua manusia, seluruh bagiannya dalam dirinya semua sudah mengalami yang namanya rusak, kerusakan atau kebecatan total. Nah, lanjut saudara, kita lanjut saja, perhatikan Matius 15 ayat 19. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi semua kejahatan itu muncul dari mana? Dari hati timbul dari hati, ya, dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Jadi dalam hati kita ini, saudara, di situ ada produksi cetak dosa. Ya. Jadi dalam hati kita itu ada produksi, ada pabrik dosa. Jadi makanya kita itu kenapa kok tiba-tiba pikiran kita, kok tiba-tiba terganggu, kok pikiran kita kepada hal yang aneh-aneh. Nah, kenapa saudara? Itu karena manusia itu sudah punya hati yang jahat, hati yang licik. Dari dalam hati itu timbul pikiran yang jahat. Jadi kenapa ada orang membunuh? Itu dari hati itu. Kenapa ada orang mencaci maki orang? Kenapa orang mengejek satu sama lain? Itu karena hatinya adalah pabrik dosa, gudang dosa. Nah, banyak orang tidak menyadari betapa najisnya kita, betapa jahatnya kita. Nah, saudara perhatikan, pikiran manusia itu sudah rusak, dirusak oleh dosa. Itu tidak berarti bahwa manusia itu tidak bisa berpikir lagi. Dalam hal jasmani atau duniawi, pikiran masih berjalan dengan baik. Dan karena itu tidak perlu heran kalau melihat ada orang dunia yang luar biasa padanya, tetapi dalam hal rohani, pikirannya sangat bodoh dan terus mengarah kepada dosa. Jadi saudara perhatikan, dibilang manusia sudah jatuh dalam dosa, artinya sudah tercemar semua, bukan berarti bahwa manusia tidak punya pikiran lagi, bukan. Manusia masih punya pikiran. Bahkan saudara, dalam hal duniawi, manusia itu bahkan pintar-pintar. Kita melihat hari ini misalnya ada orang bisa menciptakan pesawat, bisa membangun gedung-gedung hebat. Itu kenapa? Karena manusia masih punya kemampuan berpikir. Tetapi anehnya, walaupun manusia begitu pintar, walaupun manusia begitu bagus pikirannya, tetapi dalam hal rohani, ya, selalu pikiran manusia itu jatuhnya kepada dosa. Makanya dikatakan, tapi dalam hal rohani, pikirannya sangat bodoh dan terus mengarah kepada dosa. Nah, ini pada umumnya hati manusia. Perhatikan Mazmur 10 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itu seluruh pikiran. Ini yang dalam pikiran manusia. Memang manusia pandai, ya. Banyak orang-orang yang luar biasa pandai di dalam dunia, ya. Siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakan listrik? Siapa? Thomas Edison. Ya. Dia yang menciptakan listrik itu kenapa? Karena pandai, otaknya bagus, jenius,
Tetapi perhatikan dalam hal rohani pikirannya manusia selalu mengarah kepada dosa. Oke, lanjut saudara. Ini bagian yang ketiga, yaitu perasaan yang rusak. Dalam Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Jadi saudara nggak ada perasaan damai sejahtera. Perasaan ragu-ragu, tidak yakin terhadap kebenaran, baik tentang Allah atau Yesus atau kitab suci, surga atau neraka dan sebagainya. Perasaan iri hati, benci, tidak mengasihi dan sombong. Itu semua ada dalam diri kita. Ya. Itu artinya kita, saudara, telah rusak. Seluruh perasaan kita sudah rusak. Lanjut saudara, apalagi yang rusak, yaitu kehendak. Kehendak yang rusak. Efesus 2 ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi saudara lihat kehendak daging. Ya, dikatakan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ya. Jadi saudara, kehendak kita bukan lagi kehendak Allah yang kita lakukan, tapi kehendak daging. Ya, kehendak daging. Jadi kita itu penuh dengan kehendak daging. Nah, saudara, selanjutnya bagian yang kelima yaitu tentang tubuh kita. Ya, tubuh yang digunakan untuk hal-hal berdosa. Dalam Roma 6 ayat 12 sampai 13 dan ayat 19 saya baca, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi tubuh kita, saudara, dikatakan sebelumnya, ya, itu dikatakan adalah hamba dosa. Ya, dikatakan sama seperti kamu dulu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Jadi tubuh kita sebelumnya, sebelum kita percaya, sebelum kita bertobat, tubuh kita, saudara, itu diperhamba oleh kecemaran dan kedurhakaan. Jadi baik pikiran, baik hati, baik perasaan, baik kehendak maupun tubuh, itu semua sudah tercemar oleh dosa. Jadi manusia, saudara, secara total tidak ada yang baik dalam dirinya, dalam diri manusia. Total di situ bukan keseluruhan manusia, bukan. Tapi maksudnya total di situ artinya seluruh bagian dalam hidup kita. Tidak ada yang baik. Ya, baik hati tadi dikatakan itu licik. Makanya hati-hati ya saudara dengan orang. Ya, kemarin kita di sini kedatangan tamu, namanya Ko Herman. Mungkin nama itu juga sebenarnya tidak benar, karena ketika kita minta KTP-nya, dia nggak ngasih KTP-nya. Dia punya alasan KTP-nya tinggal di Jakarta, itu di semacam digadekan begitu. Saudara, dia bilang dia orang Kristen, dia butuh tempat tinggal. Saya orangnya agak-agak polos saja begitu. Ya, oke lah kalau kamu memang butuh tempat tinggal, dan pergilah ke sini. Ya. Terus dia bilang dia bisa ngajar, dia bisa ngajar bahasa Inggris dan matematika. Saudara, saya begitu polos ya. Jadi saya nggak menganalisa terlalu dalam dia ini siapa.
Karena saya pikir dia ini lagi dalam kesulitan, nggak punya tempat tinggal, katanya di Jakarta udah nggak punya tempat tinggal. Ya udah saya bilang oke, silakan datanglah ke sini. Kalau hanya masalah tempat tinggal, silakan. Terus dia bilang nanti boleh nggak saya bantu-bantu mengajar? Ya saya boleh. Lagi pula di sini juga kita lagi butuh guru bahasa Inggris, karena guru bahasa Inggris sudah sudah mengundurkan diri. Tahu-tahu saudara, kita lihat setelah itu malah dia keluar dari sini minggu kemarin dan dia bawa HP-nya Kemis. Ya, mana Kemis? Nggak ada. Oh ada. Ya itu aja besar begitu nggak kelihatan. Nah, Kemis akhirnya seluruh ilmunya Kemis hilang semua. Karena ilmunya Kemis sudah semua tersimpan di dalam HP. Itu dicuri sama dia, sehingga si Kohelman ini makin pintar. Ya, karena ilmunya Kemis disedot semua. Makanya Kemis sekarang kalau ditanya apa-apa seperti nggak ngerti apa-apa lagi. Dari mana Kemis? Saya nggak tahu. Ya. Apa yang kamu lakukan hari ini Kemis? Bingung juga. Apa ya tadi ya? Nah, udah kehilangan ilmu. Nah saudara, ini saya dalam hati saya ini Tuhan mengirim orang seperti ini pada saya. Saya bilang begitu dalam hati. Tapi saya tetap bersyukur karena begini saudara, tidak ada yang datang dalam hidup ini kalau itu bukan ketetapan Tuhan. Halo, amin. Jadi saya bersyukur pada Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan masih mengirim orang begini. Dia hanya mencuri HP Kemis, HP saya tidak. Jadi masih bersyukur. Halo, amin. Masih bersyukur. Dia hanya mengambil HP, dia nggak ngambil AC, dia nggak ngambil kipas angin sama gitar. Bayangkan kalau semua diambil. Apalagi kalau Irfan bisa diambil dibawa ke Jakarta. Nyarinya bagaimana? Ya, karena sekarang hati-hati ya, orang-orang itu hati-hati terhadap anak-anak, karena sekarang ini ada perdagangan anggota tubuh. Ya, satu jantung itu 5 juta. Ya, satu mata dicungkir diambil 15 juta, ginjal 150 juta. Sekarang itu sudah terjadi. Ya, jadi hati-hati orang tua. Kita juga di sini semua harus saling hati-hati, harus saling menjaga. Ya, takutnya ada di samping kita orangnya. Loh, si Herman kan datang ke sini kan bukan hanya di samping, tidur di rumah kita, tinggal bersama kita. Saya sudah anggap dia kayak saudara. Tapi saudara dia datang seperti musuh dalam selimut. Ya. Halo, amin. Nah, saudara perhatikan, itu kenapa? Itu karena memang itulah sebenarnya manusia begitu. Itulah bobroknya manusia. Keadaan manusia begitu jahat. Jadi jangan berpikir keadaan dia itu baik-baik saja. Manusia pada itu baik-baik saja. Tidak. Dalam manusia itu ada banyak kelicikan. Saya terus terang saudara, ada banyak sekali saya menyadari hari-hari ini, saya banyak masalah itu sering kena ditipu orang. Dalam hati saya jarang nipu orang, tapi saya banyak sekali ditipu. Dan ditipu itu banyak kerugian. Banyak kerugian bukan hanya rugi dikit. Ya itu ada teman kemarin dulu ya, udah beberapa tahun yang lalu. Saudara dia bilang, dia kirim saya WA, Pak, saya mau pinjam uang dulu sebentar, besok saya kembalikan. Fotonya foto panai. Saya nggak berpikir panjang ini panai benar atau panai palsu. Saudara langsung saya transfer uangnya 3.500.000. Udah saya kirim, lalu dia bilang, Pak, sebenarnya tadi itu butuhnya 5 juta. Hanya saya bilang tadi nggak ada, nah, saya coba minta lagi masih ada nggak? Nah akhirnya saya telepon kau ini goblok, maling. Saya udah mulai tahu, nggak mungkin panai ini. Ya. Lalu saudara, ya udah hilang uangnya begitu. Dan itu bukan hanya 1-2 kali terjadi hal seperti itu. Jadi saudara, itu kan kejahatan yang kelihatan. Itu kan kelihatan benar, tapi sebenarnya
kejahatan itu ingat ada banyak di dalam, dan itu tadi di dalam hati. Tadi katanya kejahatan itu kan timbul dari dalam hati kepada pikiran. Nah saudara, artinya bahwa manusia itu sebenarnya manusia itu tidak ada yang baik-baik saja. Halo, amin. Ini harus sadari. Makanya seperti kita anak-anak Tuhan ini harus tahu supaya nanti kalau saudara menikah, jangan menikah sembarangan. Saudara menikahlah pada orang yang benar-benar sudah bertobat. Karena kalau enggak akan hancur semua. Ya, jadi kalau makanya anak-anak remaja, anak muda jangan buru-buru menikah. Tapi boleh berdoa, Tuhan nanti kalau saya menikah dengan orang yang takut akan Tuhan, yang percaya pada Tuhan, yang melayani Tuhan. Halo, amin. Jangan menikah hanya melihat mukanya, oh cantik. Yang penting cantik, kalau masalah karakter nanti kan saya bawa ke gereja. Bagaimana mau bawa ke gereja, kamu aja jarang ke gereja. Kan gitu. Nah saudara perhatikan baik-baik. Jadi kita jangan tertipu, kita pikir keadaan kita itu baik-baik saja. Manusia kita ini sebenarnya sudah rusak. Seluruh bagian dalam hidup kita sudah rusak. Nah karena kerusakan itulah saudara, maka saudara di hadapan Allah kita ini bukanlah orang yang baik. Ya, tidak ada orang yang baik. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ada apa aja akibat dosa itu? Bagaimana keberadaan manusia yang jatuh di dalam dosa itu? Bagaimana di hadapan Allah? Perhatikan ya saudara. Bagaimana manusia atau keberadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu? Nah ini mari kita pelajari. Ya, ini bagian yang selanjutnya, keberadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mari kita lihat. Pertama, manusia berdosa itu tidak bisa berbuat baik. Ini harus dipahami. Memang ada yang bisa berbuat baik, tapi perhatikan, perbuatan baik itu dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah tidak ada yang bisa berbuat baik. Halo, amin. Jadi kalau orang bisa membantu ini, ada orang sakit dibantu, itu saudara, itu hanya kebaikan manusia. Itu di hadapan Allah kebaikan begitu tidak dipandang. Mari sama-sama kita baca Kejadian pasal 6 ayat 5. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Nah ini perhatikan, ketika Allah melihat manusia di bumi, ya, dikatakan bahwa segala kecenderungan hatinya, segala kecenderungan, artinya semua, segala kecenderungan hatinya, terus dikatakan selalu, ya, segala tadi pertama, baru yang kedua selalu apa? Membuahkan kejahatan semata. Mati itu manusia. Allah melihat manusia seperti itu. Dan itu cara pandang yang benar. Kita manusia ini, kecenderungannya kita itu berdosa. Jadi nggak ada yang tidak cenderung berdosa. Cenderung itu kan maksudnya miring. Jadi kita itu sudah tidak normal. Jangan berpikir saudara itu normal. Kita semua manusia yang pernah terlahir ke dalam dunia itu semua sudah miring. Halo, amin. Ya, makanya kalau misalnya ditanya, itu bagaimana itu dia? Terus saya kena ada orang bilang, kayak gini dia. Maksudnya apa ini? Apa Nasar? Kayak gini? Nggak tahu ya? Nasar nggak tahu sih. Nah ini namanya miring. Nasar, coba bikin begini. Miring. Bukan begini, bukan. Kayak gini, miring kan miring. Kayak gini dia. Jadi kalau misalnya ada orang stres kan, nah, dia lagi nggak boleh diganggu, terus ada teman Nasar, awas jangan diganggu. Kenapa? Lagi begini. Nah, kayak gitu artinya lagi stres, lagi miring. Jadi hidup manusia itu kecenderungannya adalah dosa. Ya, kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayo kita lihat lagi Kejadian 8 ayat 21b. Kita baca 1, 2, 3. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia
sekalipun yang ditimbulkan nantinya adalah jahat dari sejak kecil. Jadi ini keberadaan manusia jahat dari sejak kecil. Sejak kecilnya kapan? Umur berapa anak-anak mulai jahat? Umur 5 tahun. Sejak kecil di sini nggak ditulis 5 tahun, nggak ada 6 tahun di sini. Bahkan di ayat lain berkata dari sejak lahir. Berarti bisa sejak dalam kandungan. Ini keberadaan manusia. Jadi ini harus dipahami, saudara. Karena orang yang tidak tahu ini, nggak mungkin orang itu nanti percaya pada Yesus, tidak mungkin. Kenapa kita percaya pada Yesus? Karena kita ini orang berdosa. Tidak ada yang baik dalam diri kita, sehingga karena itu kita butuh juru selamat. Makanya orang yang dalam penginjilan ya mengenai dosa ini harus dibahas secara dalam. Karena kalau orang tidak mengerti dia orang berdosa, dia percaya pada Yesus. Untuk apa dia percaya pada Yesus? Nah nanti percaya pada Yesus nggak benar, iman itu iman nggak benar. Ya, kenapa sampai nanti kita harus percaya pada Yesus? Karena kita ini orang berdosa. Kita ini dari sejak kecil sudah jahat. Makanya anak kecil kan nggak perlu diajari untuk berantem, udah bisa mukul temannya. Nah, tadi saya pagi-pagi si William datang. Papi, izin apa? Saya mau ke warung. Mau beli apa? Beli kese-kese katanya. Saya bilang apa itu kese-kese? Saya juga nggak tahu tadi. Ini beli kese-kese. Terus saudara saya bilang, udah, tak usah. Langsung saudara dia langsung pergi begitu, nggak sopan. Masih kecil dia udah langsung semacam melawan begitu dari mukanya, dari mimik. Saya bilang, kau jangan begitu, bapak belum selesai ngomong, kamu tenang saja dulu. Dengarkan, ya, karena supaya kamu baik. Saya bilang ini udah mau ibadah, kamu masih mau beli kese-kese. Sampai kok beli kese-kese. Nah saya bilang kalau misalnya kamu nanti siapapun orang tua yang negur, kamu jangan buru-buru pergi, dengarkan sampai titik baru pergi. Itu pun habis pergi ucapin terima kasih ya Pi, atau terima kasih buat tegurannya, ditegur itu sebuah anugerah. Kalau sampai saudara ditegur, itu luar biasa itu. Kalau saudara salah tapi tidak ditegur, itu berarti Anda bukan seorang anak. Halo, amin? Anda bukan anak kalau misalnya Anda tidak pernah ditegur. Anak tetangga saja jarang ditegur. Misalnya dia mau jatuh dalam dosa narkoba, mana pernah saya tegur? Nggak bisa, karena itu bukan anak. Tapi kalau anak kita, anak itu memaki, berbuat jahat, masa kita nggak tegur? Kalau kita nggak tegur berarti itu bukan anak kita. Jadi kalau sampai sekarang Anda masih ditegur, bersyukurlah. Halo, amin? Ya. Oke, saudara, jadi perhatikan bahwa kita dari kecil, ya tadi William tadi saya ngomong begitu, dia memperlihatkan muka yang tidak senang. Ya. Masih kecil sudah menunjukkan ketidaksenangan. Ya, coba lihat anak-anak kecil, misalnya umur 4 tahun. Saudara kalau misalnya dia barangnya diambil atau rebutan barang, saudara nggak perlu permisi dulu mukul. Permisi, saya mau mukul kamu. Nggak ada, langsung ditaruh aja gitu. Ini sering kejadian di panti asuhan ini. Itu ada anak keponakan. Ya, cucu sebenarnya kalau kita panggil. Saudara, itu kalau misalnya lagi rebutan apa, misalnya ngambil barang apa, udah langsung mukul-mukul aja begitu. Ya. Kenapa? Karena anak kecil itu dari kecil tidak perlu diajari untuk memukul, dia sudah punya naluri memukul. Kenapa? Karena punya naluri dosa dalam dirinya. Makanya kalau orang misalnya tidak percaya pada Yesus, bagaimana dia bisa berubah? Bagaimana manusia jahat begitu bisa dirubah? Nggak bisa. Makanya dikatakan sejak dari kecil kita sudah
jahat, sejak dari kecil sudah berdosa. Nah, Mazmur 5:8-4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi dari kandungan kita sudah berdosa. Belum buat dosa tapi sudah belum melakukan kejahatan. Mana ada bayi dalam kandungan maki-maki orang. Coba misalnya ada seorang ibu hamil ya, terus coba dengarkan dia maki-maki kan bayi itu, nggak ada. Tapi anehnya sudah berdosa. Sejak dalam kandungan, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Dia sudah menyimpang. Kapan menyimpangnya? Kapan dia berbohong? Ngomong aja enggak, masih dalam perut. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Jadi kita ini saudara, dalam kandungan kita sudah sesat. Dalam kandungan kita sudah berdosa. Kita belum buat dosa, belum ada dosa aktual yang kita lakukan, tapi kita sudah memiliki status berdosa. Kita pendusta-pendusta, kita orang berdosa pada tidak pernah berdosa. Nah saudara perhatikan, jadi ini hal penting, keberadaan manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, manusia seorang pun tidak ada yang baik. Halo, amin? Amin. Ini harus diperdebatkan. Yang kedua, lanjut kita lihat yang kedua. Coba lanjut aja, angkat yang kedua, bagian kedua. Ini agak banyak, tapi biar paham sedikit. Ini perlu kita pahami saudara. Perhatikan baik yang kedua. Lanjut terus. Nanti kalau mau belajar boleh Anda baca ini, tapi karena ini kita khotbah jadi nggak bisa semua dijelaskan. Tapi nanti kalau saudara mau belajar, bacalah habis itu dalam sekali ya. Nah yang kedua, manusia berdosa tidak bisa mencari Allah. Yang pertama tadi apa? Manusia berdosa tidak ada nggak ada yang baik. Jadi jangan berpikir ada manusia yang baik, nggak ada. Tidak ada manusia yang baik. Yang kedua, manusia berdosa tidak mencari Allah. Ya, dalam Roma 3:11, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang mencari Allah. Ini yang kita bilang, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi kalau ada orang mencari-cari Allah itu bagaimana? Nggak ada. Jadi kalau mereka cari Allah, sebenarnya mereka tidak sedang cari Allah. Mereka menyembah Allah katanya. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa cari Allah. Kenapa? Halo? Kenapa tidak ada seorang pun yang bisa cari Allah? Kenapa berkat? Kenapa tidak ada orang yang bisa cari Allah? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya juga benar. Tapi masih ada yang kurang. Ya, kenapa tidak ada seorang pun yang bisa cari Allah? Karena kalau ada orang ketemu Allah, perhatikan baik-baik ya. Kalau ada orang bisa sampai melihat Allah, kira-kira resikonya apa? Mati. Tidak ada seorang pun yang bisa lihat Allah, bisa hidup, nggak ada. Jadi orang nggak bisa lihat Allah, kenapa? Karena Allah terlalu suci, terlalu kudus. Makanya orang mau cari Allah yang kudus, Allah yang kudus itu bakalan tidak bisa. Makanya dalam kekristenan, perhatikan, dalam kekristenan orang yang bisa cari Allah itu adalah orang yang sudah menerima anugerah, orang yang sudah menerima Yesus. Nah itulah yang bisa cari Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa cari Allah, dikatakan ya, tidak ada seorang pun yang bisa mencari Allah. Nah perhatikan baik-baik saudara, dalam kitab suci memang ada orang-orang yang mencari Allah, tetapi hanya bisa terjadi karena Allah sudah lebih dulu bekerja di dalam diri orang itu dan melahirbarukannya. Tanpa pekerjaan Allah maka berlaku Roma 3:11. Tidak ada seorang pun yang bisa cari Allah. Makanya kenapa seperti kita kan kenapa berdoa selalu dalam nama Yesus.
Kenapa kita harus melalui Yesus? Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada keselamatan di dalam kolong langit bumi ini selain dalam nama Yesus Kristus. Jadi nggak ada orang yang bisa cari Allah kecuali orang itu sudah di dalam Tuhan Yesus, baru bisa cari Allah. Halo, amin. Makanya saudara, ini penting kita pahami. Jadi perhatikan baik-baik. Tidak semua orang yang ke gereja, ini perhatikan ya, tidak semua orang ke gereja, tidak semua orang Kristen itu adalah orang yang benar-benar sudah percaya pada Yesus. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Saudara, semua kita pada dasarnya adalah orang berdosa. Maka karena kalau kita sudah terima Yesus, mari kita bimbing saudara-saudara kita yang lain. Perhatikan apakah mereka sudah terima keselamatan dulu. Karena pada dasarnya semua orang tidak bisa mencari Allah kecuali orang percaya pada Yesus. Makanya saudara cek iman orang-orang di sekitar kita, apakah mereka sudah terima Yesus belum? Ya, itu hadiah terbesar yang saudara bisa berikan kepada orang itu, sehingga nanti mereka bisa memiliki bekal bersama-sama di dalam surga. Jadi ini perhatikan, tidak ada manusia yang bisa cari Allah. Yang ketiga, manusia tidak memperkenan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi saudara, tidak ada orang yang bisa berkenan pada Allah kalau tidak melalui iman. Iman itu iman pada apa? Iman pada Yesus. Iman pada Yesus ini saudara, ini juga perlu diperhatikan. Ingat baik-baik, iman ini bukan usaha. Saya sebenarnya agak risih dengan pengajaran para bapak-bapak pendeta saudara. Kemarin saya nonton khotbah. Dia bilang, apakah orang yang percaya pada Yesus sekali selamat tetap selamat? Terus dia bilang, bagaimana kalau orang itu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Maksudnya apa itu maksud iman? Dia bilang begitu. Apa maksudnya iman? Jadi saudara, menurut dia iman begini. Iman itu artinya tunduk pada Allah, tunduk pada Yesus. Saya melihat saudara, iman yang dia sampaikan itu iman dalam arti perbuatan. Padahal kan Alkitab bilang, kamu oleh kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tapi iman yang dimaksud banyak orang hari ini itu iman dalam arti tunduk pada Yesus. Artinya taat segala perintah. Saudara, itu bukan keselamatan Kristen. Itu keselamatan berdasarkan usaha. Kekristenan tidak percaya keselamatan berdasarkan usaha manusia. Saya bilang ini agak karena sudah mulai saudara, arti iman itu digeser. Jadi seakan-akan iman itu sama dengan perbuatan. Padahal iman itu bukan perbuatan. Memang iman, saudara, perbuatan itu memang menjadi petunjuk bahwa orang itu beriman, benar. Tapi perbuatan itu bukan iman. Halo, amin. Iman itu saudara, itu percaya pada anugerah Allah. Di situ kita hanya percaya, kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya terima apa yang sudah dikerjakan Yesus. Itu namanya iman. Kita hanya terima, percaya apa yang Tuhan Yesus sudah buat. Bukan kita usahakan. Itu bukan iman. Jadi perhatikan ya, iman itu bukan perbuatan. Iman itu adalah percaya saja. Itu bukan usaha. Percaya pada apa? Percaya pada karya penebusan Yesus. Yesus telah mati buat kita. Nah, itu yang kita percaya. Karena itulah kita selamat. Tidak perlu tambah dengan perbuatan. Lalu kan banyak orang bilang gini, loh, jadi orang Kristen boleh tidak berbuat baik? Kalau hanya percaya saja berarti orang Kristen boleh tidak berbuat baik. Berarti boleh berbuat dosa. Nah, itu pengertian salah lagi. Saudara perhatikan baik-baik, selamat itu hanya karena iman. Ya, selamat itu hanya karena iman,
tetapi tidak diartikan bahwa iman itu boleh berbuat dosa. Itu tidak diartikan begitu juga. Ya, jadi iman selamat hanya karena iman. Ya. Nah, saudara, hanya karena iman begitu, lalu kita jangan berpikir berarti boleh berbuat dosa sembarangan. Itu tidak punya arti seperti itu. Orang beriman, ya, kan dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menguduskan. Roh Kudus akan memampukan orang beriman itu untuk bisa taat dan tunduk pada Tuhan. Tapi walaupun kita taat setaat-taatnya, ketaatan kita tidak menjadi dasar keselamatan kita. Halo, amin. Kita taat, kita ke gereja. Kita taat, kita berdoa. Kita taat, kita baca Alkitab. Kita taat, kita memberi persembahan. Tapi saudara, ketaatan itu, setaat apapun kita, itu bukan jadi dasar keselamatan. Jadi jangan berpikir karena saudara taat, lalu saudara selamat. Tidak. Memang orang beriman harus taat. Karena gaya hidup orang beriman itu taat, tunduk. Itu gaya hidup. Ya, tetapi saudara perhatikan, ya, iman tidak sama dengan perbuatan. Iman itu adalah hanya anugerah. Itu hanya pekerjaan Allah, percaya pada apa yang Allah kerjakan. Lalu perbuatan itu menunjukkan saudara bahwa dalam diri kita sudah ada iman. Orang beriman, saudara, orang beriman pasti dia bisa berubah. Dia akan menjadi pribadi yang taat. Ya. Tapi setaat apapun kita perhatikan baik-baik, ketaatan kita tidak bisa menjadi syarat keselamatan kita. Hukum pertama apa, saudara? Hukum pertama, kasihlah Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap. Siapa yang bisa melakukan itu? Adakah yang mampu melakukan hukum pertama? Hukum pertama, kasih Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara, apakah selalu mengasihi Tuhan segenap hati? Amin. Ada yang mengasihi Tuhan segenap hati di sini? Saudara, kita sering tidak mengasihi Tuhan. Jangankan segenap hati, setengah hati kadang nggak ada. Bahkan kadang mengasihi Tuhan, kadang-kadang seperempat aja kurang. Nah, kalau misalnya berdasarkan hukum pertama itu kita selamat, nggak ada yang selamat seperti ini. Nggak ada seorang pun yang bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Ya, nggak ada yang bisa diselamatkan karena kita melakukan hukum. Jadi saudara, memang kita melakukan hukum, memang kita menjunjung tinggi hukum-hukum, tapi bukan karena ketaatan pada hukumlah kita selamat. Kita selamat hanya karena anugerah Allah. Karena kalau berdasarkan ketaatan, tidak ada seorang pun yang taat sepenuh. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum pertama. Hukum kedua apa? Mengasihi sesama. Apakah kita sudah mengasihi sesama? Atau kita lebih banyak egois daripada mengasihi sesama? Saya mau katakan saudara, kita masih lebih banyak egois daripada mengasihi sesama. Jadi kita sebenarnya, saudara, kalau dibilang taat, ya kita bisa dibilang taat, tapi bukan taat penuh. Maka karena itu ketaatan kita bukanlah jalan untuk keselamatan. Jadi yang membuat kita selamat hanya karena anugerah Allah semata. Kita terima dengan iman. Jadi saudara, itu tidak ada karena usaha kita. Jadi keselamatan kita bukan karena usaha. Ini perhatikan saudara, khotbah ada banyak orang yang mendengarkan khotbah. Hari ini saudara, kalau saya lihat ya, gereja lebih banyak mengajarkan keselamatan itu kebanyakan ya iman plus perbuatan. Jadi iman harus tambah perbuatan. Saudara, kalau kita tambahkan perbuatan pada iman, maka iman itu bukan lagi iman. Karena iman, ingat baik-baik, iman itu bukan usaha. Halo, amin. Iman itu artinya hanya percaya pada anugerah Allah semata, itu iman. Jadi kalau kita tambahkan usaha, karena usaha kita, maka saya boleh bilang itu artinya kita bilang iman. Karena iman itu bukan usaha manusia, itu bukan hasil usahamu dikatakan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi saudara perhatikan, tidak ada orang berdosa yang berkenan pada Allah. Yang keempat, manusia berdosa tidak bisa mengerti firman Allah. Jadi untuk mengerti firman Allah, saudara, itu butuh bantuan Roh Kudus.
supaya orang ngerti firman Allah, ya, orang berdosa supaya bisa mengerti harus membutuhkan bimbingan Allah, bimbingan Roh Kudus supaya bisa menghargai firman Allah. Ya, bagian 4 di dalam 1 Korintus pasal 1 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, kenapa kita percaya salib Yesus itu adalah keselamatan kita? Sementara ada yang lain tidak percaya. Ada orang yang kadang-kadang sama-sama dengarkan berita tentang salib, tapi satunya mengejek salib dan satunya percaya pada salib, menjunjung tinggi salib sebagai jalan keselamatan. Kenapa, saudara? Padahal sama-sama mendengarkan berita Injil yang sama. Apa yang membuat berbeda? Satu menghujat, satunya menghargai, menerima salib Yesus. Bagi yang satu adalah sebagai kebodohan, tapi bagi satu yang menghargai itu menjadi keselamatan. Apa yang membuat berbeda padahal sama-sama dengarkan berita yang sama? Karena bedanya anugerah Allah yang bekerja. Satu, Roh Kudus bekerja kepada orang itu untuk memberi pengertian, satunya lain tidak diberi pengertian. Yang lain dibutakan, yang lainnya dibuka matanya. Halo, amin. Nah, perhatikan saudara, perhatikan ayat, kita baca 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi saudara perhatikan, manusia duniawi. Manusia duniawi itu maksudnya manusia yang belum bertobat. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi saudara, kalau misalnya ada orang bertobat, kenapa bisa orang bertobat? Itu karena Roh Kudus membuka mata orang itu. Ya. Makanya dalam satu rumah ada berapa orang dalam rumah, tapi satu percaya dan yang lainnya tidak percaya. Dalam kampus ada penginjilan, satunya menjadi penginjil, bertobat, terima Yesus, satunya malah menjadi penghujat. Saudara, berita Injil ini sebenarnya sudah terdengar di mana-mana. Kita sudah mendengarkan seperti siapa itu, Pak Ustadz Somad. Bahkan Pak Ustadz Somad, salib itu malah menjadi olok-olokan. Katanya di dalam salib Kristen itu ada jin katanya. Malah saudara, bagi kita yang percaya salib itu kita junjung tinggi, tapi bagi Ustadz Somad itu malah menjadi apa? Menjadi bahan untuk dia melakukan pengejekan terhadap kekristenan. Jadi saudara perhatikan, tidak ada seorang pun yang bisa bertobat kalau bukan Roh Allah yang bekerja terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa lihat, kalau sampai saudara percaya, terima Yesus, percaya pada firman Allah, itu artinya kalau sampai saudara percaya, artinya Roh Allah telah bekerja dalam hatimu. Nah, yang lanjut saudara, yang kelima, manusia berdosa tidak bisa datang kepada Yesus dengan iman dari diri sendiri. Jadi perhatikan, hanya orang yang ditarik oleh Allah yang bisa datang pada Yesus. Jadi untuk beriman saja itu perlu karunia. Kita baca saudara di dalam bagian B, Yohanes 6 ayat 37. Perhatikan ayat ini saudara. Yohanes 6 ayat 37, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi perhatikan, untuk orang datang pada Yesus itu harus diberikan oleh Bapa kepada Yesus, baru bisa datang.
Jadi orang-orang untuk bisa datang percaya pada Yesus itu nggak sembarangan. Itu karena Bapa yang menarik lebih dulu. Ya. Ayat 44, Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa datang pada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa datang pada Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kudus itu Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ayat 65, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi untuk datang pada Yesus, untuk percaya pada Yesus saja, itu butuh karunia dari Bapa. Kalau Bapa tidak tarik, orang itu tidak akan bakal bisa datang pada Yesus. Jadi untuk percaya saja, untuk beriman saja, itu butuh karunia. Jadi orang percaya itu supaya bisa percaya pada Yesus, itu butuh karunia. Makanya keselamatan kita benar-benar karena karunia, bukan karena usaha. Saudara, saya mau katakan kalau keselamatan berdasarkan usaha, itu adalah sesat. Dan itu sama aja kita dengan agama-agama lain. Jadi keselamatan kalau agama lain itu adalah usaha manusia. Tapi keselamatan dalam kekristenan adalah karya Allah, pemberian Allah semata-mata. Jadi saudara, ada banyak hal yang menunjukkan bahwa orang berdosa itu tidak bisa beriman, tidak bisa bertobat, tidak bisa percaya pada Yesus karena dari dirinya sendiri. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau sampai ada orang percaya pada Yesus, itu karena karunia dari Allah. Jadi saudara perhatikan, keselamatan orang Kristen dari awal sampai akhir itu semua karena anugerah. Jadi kita ini saudara, kita dibungkus dalam sebuah anugerah. Jadi kalau sampai kita selamat, ya, itu dimulai dari kita beriman. Nanti terus kita bertahan dalam iman, itu semua karena anugerah. Kalau sampai saudara beriman itu anugerah, dan kalau sampai saudara bisa bertahan dalam iman, itu juga karena anugerah. Halo, amin. Jadi saudara perhatikan baik-baik, semua karena anugerah. Jadi saudara, kalau kita hari ini ada di mana, tinggal di mana, semua kita harus tinggal dalam anugerah. Makanya firman Allah berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia Allah. Jadi kita orang Kristen ini, kita orang percaya adalah orang yang benar-benar percaya pada anugerah. Itu namanya iman. Percaya pada anugerah Allah, dalam anugerah Allah kita diselamatkan. Kalau bukan anugerah, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Jadi saudara, apa yang menjadi dasar kita? Apa yang menjadi dasar kita untuk menghadapi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang? Perhatikan baik-baik saudara. Saya mau katakan, berserahlah pada anugerah Allah. Saya beberapa hari ini saudara, perhatikan, sebenarnya banyak gangguan. Itu mulai dari kemarin itu Vertigo Herman itu mengganggu, itu sebenarnya itu cukup mengganggu. Ya. Terus ada banyak hal yang membuat kadang ragu, ada yang membuat saya kadang bimbang dalam kehidupan. Ya. Lalu saudara, bagaimana saya mengatasi kebimbangan saya? Saudara perhatikan, saya kembali lagi merenungkan anugerah Allah. Saya yakin saudara, kalau Allah punya anugerah untuk membuat saya percaya, terus anugerah Allah membuat saya bisa selamat, maka saya percaya juga dalam mengatasi masalah-masalah ke depan, saya percaya anugerah Allah masih tetap ada. Halo, amin. Ya, saudara perhatikan baik-baik, anugerah Allah selalu memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kemarin ada orang datang ke sini, dia minta sesuatu, saudara, dia minta sesuatu, lalu saya bilang, Pak, tidak ada. Tidak ada, saya bilang begitu ketika mereka minta sesuatu pada saya, dan saya bilang, Pak, tidak ada. Mereka datang sore-sore. Ya, tapi saudara, saya bilang begini sama mereka. Saya bilang, Pak, ya itulah kehidupan, saya bilang. Itulah kehidupan.
kadang-kadang tidak selalu ada sebenarnya. Tidak selalu ada. Jadi saya bilang, bagi saya Pak, kuncinya itu adalah berserah pada Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan. Jadi saudara perhatikan, tapi anehnya saya menjelaskan pada dia apa itu berserah. Karena dia bilang gini, loh Pak, berserah itu jangan berserah saja. Dia bilang gitu sama saya. Jadi dia bilang berserah itu ya berdoa, bekerja dan sebagainya. Saya bilang gini sama Bapak itu, Pak, banyak hal sebenarnya dalam dunia saya sudah kerjakan, tapi ternyata juga itu nggak bisa berhasil. Saya bilang banyak hal nggak berhasil, banyak hal yang saya buat itu malah gagal. Saya bilang begitu. Jadi usaha saya itu sebenarnya terus terang kebanyakan gagal. Saya bilang apa yang saya usahakan malah itu tidak menghasilkan. Saya bilang begitu sama Bapak itu. Ya, dia terdiam sedikit, ya agak lama. Tapi saya bilang, Pak, tetapi walaupun demikian saya bilang, tetapi Tuhan selalu memberikan pertolongan pada saya. Ya, saya bilang begitu. Tuhan banyak melakukan perkara besar dalam hidup saya. Ada banyak hal yang tidak bisa saya kerjakan, tapi malah Tuhan bisa lakukan dalam hidup saya. Ya. Saya bilang sama dia, Pak, sebenarnya dalam di tempat ini itu ada banyak kebutuhan. Kalau saudara saya mulai saksikan ke dia, saya bilang kemarin di sini Pak, kita kan semuanya kekurangan air. Ya, kekurangan air dan biaya air itu minimal 30 juta saya bilang. Lalu dia agak kaget di situ. Usaha dia? Iya saya bilang. Kalau saya bilang sama dia, Pak, kalau saya coba usahakan mencari uang untuk 30 juta itu, saya bilang saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa dengan usaha saya untuk mendatangkan uang 30 juta itu, nggak bisa dengan usaha saya. Ya. Tapi saya bilang di sini Pak, akhirnya Tuhan kirim orang pada saya dan di sinilah saya lihat ada anugerah Allah bekerja. Jadi saya bilang ada orang dikasih Tuhan, dia telepon saya lalu dia bilang Pak, dibuat aja sumur bornya, nanti semua biayanya saya tanggung. Saya kasih sama Bapak itu, Pak, saya sebenarnya nggak ada uang untuk membuat sumur bor 30 juta itu dari mana uang saya nggak punya. Tapi saya bilang Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan bekerja melalui ada orang sehingga sumur bor itu bisa ada. Jadi saudara saya menyaksikan tentang bahwa ada Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ada anugerah Allah yang dapat menolong kita dalam segala masalah hidup kita. Dan ada beberapa hal lagi yang saya sampaikan pada dia. Tapi artinya begini saudara, perhatikan baik-baik. Kita adalah orang beriman. Perhatikan sandaran kita bersandar penuh pada anugerah Allah. Apapun kebutuhanmu, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, saudara perhatikan baik-baik. Berserahlah pada anugerah Allah. Ada kadang hal kita tidak mampu lakukan. Kita sudah coba, kita sudah usahakan, tapi pada akhirnya kita tidak berhasil. Dan untuk itulah mulai belajar bersandar pada anugerah Allah. Halo, amin. Berserah pada anugerah. Allah tidak pernah habis-habisnya anugerahnya untuk menolong orang-orang yang dikasihi. Makanya kita peratapan berkata, dikatakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Anugerah Allah bagi kita orang percaya itu tidak pernah habis. Kalau akal saudara sudah habis, usaha saudara sudah habis, apapun mungkin sudah habis. Tapi saya mau katakan saudara bahwa ada anugerah Allah yang tersisa. Itulah yang akan memberikan Anda solusi, itulah yang memberikan Anda jalan keluar dalam hidup. Jadi saudara, mari belajar berserah pada Tuhan. Kalau kita melihat kita orang berdosa, dan orang berdosa kalau tanpa anugerah tidak mungkin ada keselamatan. Kalau orang berdosa tanpa menerima anugerah Allah, maka tidak mungkin ada kehidupan kekal. Jadi mari saudara, kalau saudara selama ini masih ragu-ragu, percayalah. Saudara, saya mau katakan bahwa anugerah Allah cukup bagi saudara untuk hidup, cukup untuk menyelamatkan saudara,
cukup untuk membuat saudara bisa berjalan melewati apapun kehidupan dalam kehidupan di dunia ini. Jadi belajarlah berserah pada anugerah. Kalau bukan anugerah, kita orang berdosa tidak mungkin selamat. Kalau bukan anugerah, kita orang berdosa tidak mungkin berkenan pada Allah. Jadi keselamatan itu hanya karena anugerah dan bukan karena usaha manusia. Oke, saudara, itu aja kebenaran firman Allah yang bisa